Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas adalah dua berita baik yang datang dari artis di bawah hype labels. Nih gue bahas satu-satu dulu. Yang pertama datang dari the biggest boy band in the world, BTS. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita official K5 di Instagram yang berjudul tuai rekor baru, BTS menjadi artis yang paling banyak ditonton dalam sejarah YouTube. Nih isi beritanya guys, BTS telah mencapai tonggak sejarah YouTube baru yang luar biasa. Pada 13 Agustus, BTS menjadi artis yang paling banyak dilihat dalam sejarah YouTube, mengumpulkan lebih dari 26,7 miliar tampilan di semua saluran resmi mereka. Jumlah ini mencakup semua video musik dan video dance practice. Justin Bieber dan Ed Sheeran sekarang memegang rekor penayangan tertinggi kedua dan ketiga dengan masing-masing lebih dari 26 miliar penayangan. Saat ini, video BTS yang paling banyak dilihat adalah video musik mereka untuk Boy With Luv, Dynamite, dan DNA yang semuanya memiliki lebih dari 1,4 miliar tampilan. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, lagi-lagi BTS menuai prestasi, mencapai rekor baru, rekor yang gila, yang nggak kebayang deh sama orang-orang. Sumpah ini gue agak kaget karena gue nggak nyangka sampai segininya. BTS sekarang udah di peringkat pertama sebagai artis dengan viewers terbanyak. Kalian bisa lihat nih listnya. BTS di nomor 1, di bawahnya Justin Bieber, Ed Sheeran, Bad Bunny, Taylor Swift, Katy Perry, Shakira, Ozuna, Eminem, dan Ariana Grande. Mungkin bagi kalian ini pencapaian biasa, mungkin yang nggak ngerti ya. Tapi kalau lo ngerti, ini aneh, anjir. Bieber itu sampai mungkin 5 tahun yang lalu, sampai 6 tahun yang lalu tuh untouchable di YouTube. Sebagai artis yang memang sangat susah aja dilawan gitu viewersnya, karena memang yang suka Justin Bieber, Ed Sheeran nih, utamanya Bieber dan Ed Sheeran itu memang orang sedunia kan, lagu mereka berbahasa Inggris gitu. Jadi kans atau kesempatan untuk mengalahkan viewers Bieber di YouTube tuh kayak hampir mustahil aja gitu, apalagi dilakukan oleh artis yang di luar artis Amerika gitu, di luar dari artis Hollywood gitu. Artis Hollywood sendiri aja hampir kesulitan, hampir gak mungkin lah bahasanya ngebalap viewersnya Bieber gitu. Tiba-tiba BTS tahun ini ngalahin Bieber dan Ed Sheeran. Dari semua nama-nama tersebut, BTS satu-satunya dari Asia dan bisa dibilang satu-satunya yang karirnya tidak selalu di Hollywood gitu, yang benar-benar mereka tuh tetap fokus di K-popnya gitu. Jadi maksud gue, ya itu, gue kaget aja. Kalian bisa lihat di 10 besar itu nggak ada artis K-pop lain selain BTS gitu. Jadi ya gue sekali lagi mengucapkan selamat. Sekali lagi gue dibuat terheran-heran terhadap BTS dan juga ARMY. Of course, ini juga penghargaan untuk ARMY karena yang nonton BTS ya ARMY, ya kan gitu. Jadi ini adalah pencapaian yang sangat hebat untuk BTS dan ARMY, dan lagi-lagi buat gue ini membanggakan K-pop kalau buat gue ya gitu, membanggakan K-popnya sendiri. BTS lagi-lagi mendobrak batasan-batasan yang selama ini memang tidak bisa didobrak oleh para senior-senior di K-pop gitu. Jadi sekali lagi selamat untuk BTS dan juga ARMY, keren banget. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas adalah berita agak kurang menyenangkan yang menimpa SM Entertainment. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita FYI.Korea yang berjudul fans menuduh SM mendiskriminasi Red Velvet setelah pengumuman konser Makeup NCT baru-baru ini. Nih isi beritanya guys, fans Red Velvet sangat kecewa dengan SM Entertainment. Sebelumnya, konser live NCT Dream sempat dibatalkan setelah 2 anggota, Mark dan Renjun, terjangkit COVID-19. Namun pada 10 Agustus, SM Entertainment mengumumkan bahwa konser akan dibuka kembali pada bulan September dan dipindahkan ke Stadion Olimpiade Jamsil. Sementara penggemar Red Velvet tidak menyalahkan NCT Dream atau penggemar mereka. Mereka marah pada SM Entertainment karena kurangnya minat pada girl group mereka. Awalnya, Red Velvet dijadwalkan tampil di Seoul untuk konser The Reve Festival Prolog pada 19 dan 20 Maret 2022. Setelah 3 anggotanya terjangkit COVID, konser itu mau tidak mau dibatalkan. Para penggemar Red Velvet jelas melihat perbedaan perlakuan terhadap Red Velvet, mengingat konser mereka tidak pernah dijadwalkan ulang. SM Entertainment hanya membutuhkan beberapa minggu untuk mengatur waktu yang berbeda bagi NCT Dream untuk tampil, dan bahkan setelah 6 bulan setelah berlalu, konser Red Velvet tampaknya tidak mungkin terjadi pada saat ini. Fans menggunakan Twitter untuk mengekspresikan rasa frustasi mereka dengan perusahaan. Mereka membuat tren tagar
dan meminta perusahaan untuk memperlakukan artis mereka dengan lebih baik. Meskipun ini mungkin menjadi tantangan terakhir, banyak penggemar lama mengambil kesempatan untuk mengungkapkan rasa frustasi mereka yang terpendam dengan perusahaan setelah memperlakukan Red Velvet selama bertahun-tahun sejak debut mereka. Fans mengklaim bahwa Red Velvet adalah salah satu girl group di bawah SM Entertainment yang telah diperlakukan tidak adil selama bertahun-tahun. Kanet juga berkomentar, nih komentar dari Kanet yang pertama, mereka memiliki semua alasan untuk marah. Mereka benar-benar buruk dalam mengelola pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, aku bahkan bukan penggemar Red Velvet, tapi aku masih marah. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, Revelouf, para fans Red Velvet mengungkapkan kemarahan mereka, kekecewaan mereka utamanya di platform Twitter karena merasa SM tidak adil kepada bias mereka Red Velvet. Ini yang mesti digarisbawahi dulu ya. Revelouf bukan marah kepada NCT Dream maupun fansnya NCT Dream. Yang bikin kesel dan yang bikin kecewa dan yang bikin marah Revelouf adalah SM Entertainment. Penyebabnya adalah kemarin NCT Dream itu harusnya konser di Seoul, tapi dibatalin karena dua membernya Mark dan Renjun itu kena COVID kan. Nah, nggak berapa lama nih, baru beberapa minggu setelah kejadian itu, SM mengumumkan bahwa konsernya akan diadakan lagi. Konser yang dibatalkan itu akan diadakan lagi pada bulan September dan dipindahkan ke venue yang bahkan lebih besar gitu. Nggak ada masalah sama itu sebenarnya. Cuman masalahnya ternyata Revelouf bilang bahwa Red Velvet itu juga harusnya konser di Seoul 2 hari di bulan Maret tanggal 19-20 tadi dibilangnya kan gitu. Dan dibatalin juga karena saat itu 3 member Red Velvet itu COVID gitu. Nah, setelah pembatalan tersebut, SM diem aja, tidak ada sampai sekarang penjadwalan ulang seperti yang dilakukan mereka ke NCT Dream gitu. Dan itu bikin Revelouf sangat kecewa dan marah sama SM Entertainment karena mereka menganggap SM Entertainment kok ngebeda-bedain artisnya, kok ke NCT Dream cepet, kok ke Red Velvet nggak ada pedulinya sama sekali gitu, nggak dijadwalin ulang gitu. Sekali lagi mereka marahnya bukan ke NCT Dream dan juga fansnya ya, tapi ke SM karena SM kayak ngebeda-bedain artis mereka, padahal sama-sama artis mereka gitu, sama-sama punya fans, sama-sama berhak untuk menggelar konser gitu. Jadi itulah yang terjadi dan jujur gue nggak tahu harus berkomentar apa. Gue hanya bisa menyampaikan ini. Gue bilang kepada fansnya Red Velvet alias Revelouf, mohon bersabar. Kalau emang marah ya silahkan bertanya langsung ke SM-nya seperti apa. Semoga dapat jawaban dari SM Entertainment-nya gitu. Cuman pesan gue semoga tidak ada pertikaian atau tidak ada saling salah paham dan tersinggung antara fans Red Velvet, Revelouf dengan juga NCTzen, fansnya NCT Dream gitu. Itu aja sih gitu. Semoga permasalahan ini cepat diselesaikan. Amin. Dan terakhir guys, berita yang ingin gue bahas masih datang dari comeback-nya Blackpink. Kita bahas dulu teaser kedua seperti yang kemarin udah gue bilang di video sebelumnya bahwa setelah kemarin teaser cerah-cerah, teaser putih-putih, pink kata orang-orang, bajunya pink bang, nggak putih. Iya, cuman maksudnya lebih light, lebih putih-putih, lebih bercahaya. Setelah teaser video bercahaya sesuai dengan fotonya, akan keluar teaser hitam-hitam, teaser video hitam-hitam seperti fotonya juga, dan ternyata benar keluar gitu. Nah, kemarin kan gue ngomong bahwa Rose apa Lisa gue lupa, ketika mengupload teaser itu mereka pakai lambang laba-laba, pakai emot laba-laba di Instagram kan gitu. Terus banyak yang komen, "Bang, Rose sama Lisa atau siapa gitu juga pakai emot ular, Bang." Jadi bingung nih, ular apa laba-laba? Gua kira laba-laba, tapi ada juga yang bilang ular gitu karena mereka juga pakai emot ular. Jadi bingung antara ular atau laba-laba. Cuman yang menarik, di teaser putih-putih kemarin kan mereka di dalam kaca. Sekarang di teaser hitam-hitam ini, gua nggak tahu itu apa, kayak taring-taring, kayak tajam-tajam gitu. Tapi ada lendir-lendirnya, mengingatkan gua nggak tahu itu yang tajam-tajam di videonya itu taring ular maksudnya atau kaki laba-laba, nggak ngerti lah kita ya. Cuman yang menarik adalah ada lendir-lendir persis seperti apa? Seperti Venom musuhnya Spider-Man. Venom film, kalian tau lah film Venom, ada lendir-lendir hitamnya, alien kan itu. Jadi bingung nih, laba-laba apakah ular atau alien-alienan? Tapi yang penting kan Venom gitu. Cuman gue sih kagak terlalu berharap berlendir-lendir. Kalau di MV Blackpink nanti Blackpink berlendir-lendir, gue agak yang kayak soalnya gue agak kurang nyaman kalau ngeliat lendir-lendir gitu. Cuman ya apapun itu Blackpink pasti bakal wow sih. Tapi dari teasernya kelihatan banget kalau ini mahal gitu. Dan akhirnya bisa lihat Jisoo bibirnya ditindik dan poni versi video. Itu yang paling bikin gue penasaran gitu. Nah, tapi terakhir ini gue diminta bahas ini sama cukup banyak lah yang DM gue bilang bahwa Bang, tolong dibahas sedikit, jangan merasa ini tidak terjadi gitu, ditanggepin sedikit aja karena kan abang suka ngebahas tentang
comebacknya Blackpink ini gitu, supaya kita sama-sama tahu aja gitu. Nah, gue mau ngebahas ini, tapi gue berharap please tetap bersatu padu dan jangan mengurangi hype-nya Blackpink yang udah kita tunggu-tunggu selama 2 tahun karena kesalahan ini gitu. Karena kesalahan ini bukan datang dari kita sesama fansnya, bukan datang dari member gitu, datang dari nggak tahu human error, nggak tahu apalah gitu. Karena ininya beda-beda nih orang, tanggapan orang, interpretasi orang tuh beda-beda. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan teasernya Lisa. Jadi kemarin teasernya Lisa yang putih-putih, yang pink-pink di dalam kaca itu, video itu, ada sedikit problem. Problemnya yang pertama adalah teasernya Lisa itu di-upload di Twitter, tapi tidak disertakan linknya. Hanya teasernya Lisa yang tidak disertakan linknya katanya di Twitternya Blackpink gitu. Dan abis itu hilang gitu, dihapus teasernya, abis itu di-upload lagi yang ada linknya gitu. Terus MV-nya itu katanya awalnya MV-nya itu Lisa ada hashtag Blackpink-nya. Blackpink benar, BLACKPINK gitu. Terus sejam kemudian katanya, ini gue nggak berani, ini gue ngomongnya sambil nggak enak nih sebenarnya, cuman dikoreksi aja kalau ada yang salah ya omongan gue. Tulisan Blackpink, hashtag Blackpink itu sejam kemudian katanya berubah jadi BLACPINK. Jadi kurang huruf K gitu. Dan gara-gara hal tersebut katanya teaser Lisa yang awalnya satu-satunya yang nggak jadi trending, sedangkan yang 3 trending katanya gitu. Terus habis itu setelah berapa lama akhirnya diperbaiki kesalahan itu jadi Blackpink lagi. Orang nanya sama gua, "Bang, kok bisa tadi awalnya udah hashtagnya Blackpink, terus kok berubah jadi Blackpink, nggak ada K-nya bang? Kok bisa?" Gua nggak tahu harus jawab apa, karena kalau gua sendiri YouTuber, hal itu nggak akan berubah kecuali gue yang ubah. Nih, gue nge-YouTube nih di ID Sibling habis bikin konten nih, di bawah kan ada hashtag, misalnya gue tulis hashtag Blackpink. Kalau awalnya gue udah tulis Blackpink dengan benar di hashtag, itu nggak mungkin berubah jadi kurang 1 huruf kalau nggak gue edit sendiri gitu. Kalau dari YouTube gitu ya, jadi gue bingung jawabnya gimana gitu. Kalau gue jawab itu berarti ada yang ubah, kan berarti ada orang yang sengaja ngubah. Nah, orang yang sengaja ngubah punya niat apa gitu? Disuruh siapa? Nah, itu jadi panjang lagi. Dan gue gak mau memperpanjang itu, ntar malah kita pada berantem gitu. Karena kita udah nunggu-nunggu ini dari lama gitu. Cuman memang ini bikin kesel. Gue bahkan di-tag-in postingan-postingan dari akun-akun fansnya Lisa yang jelas marah gitu. Dan di FYP TikTok gue memang lewat banyak gitu. Di TikTok tuh kemarahan akan ini gitu. Bilang juga ada juga yang bilang bahwa notifnya itu yang masuk cuma 3. Notifnya Lisa itu nggak masuk gitu, padahal jarak waktunya itu sangat sebentar gitu. Dan juga hashtag itu yang paling bermasalah gitu. Nah itu gue nggak tahu sih harus ngomong apa. Ini gue cuma menyampaikan karena faktanya ada ya guys. Ini sekali lagi ini faktanya ada dan kemarahannya nyata gitu, dan diminta bahas juga. Jangan kayak seolah-olah comeback Blackpink ini baik-baik aja, nggak ada yang salah. Padahal ada fans, ada member yang dianggap tersakiti dan juga ada fansnya yang dianggap tersakiti gitu. Jadi gue nggak tahu tuh yang harus ngomong apa. Intinya gini, iya memang ada kesalahan, ada faktanya, fans menemukan, dan kalian bisa lihat sendiri. Gue yakin fans Blackpink, walaupun kalian bukan stan dari salah satu member doang gitu, alias stan 4-4-nya, kalian tahulah berita ini gitu. Jadi apa ya gue mau ngomongnya, jadi ya fakta ini memang ada dan harus kita terima bahwa faktanya ada. Penyebabnya apa gue sekali lagi nggak tahu, hanya bisa spekulasi. Penyebabnya bisa jadi human error, kesalahan orang tanpa sengaja dia melakukan itu. Bisa jadi juga disuruh, ini hanya kemungkinan ya. Bisa jadi juga ada yang nyuruh, bisa jadi juga bentuk sabotase dan lain-lain gitu. Jadi ada banyak sekali ininya, ada banyak sekali kemungkinannya gitu. Dan gue ketimbang mau ngurusin itu, gue mau tetap fokus hype Blackpink-nya gitu. Sekali lagi nggak menutup mata ya, kasus ini ada, kesalahan ini ada gitu. Cuman karena Blackpink sedikit lagi mau comeback, mari gue menyarankan untuk kesana. Yang marah nggak apa-apa, tetap marah dulu aja. Kalau kalian adalah Lilis, fansnya Lisa, marah, kesel, nggak apa-apa, marah aja dulu gitu. Tapi sekali lagi goalsnya ada di tanggal 19 nanti gitu. Dan ada juga followers gue yang ngomong mereka sedih karena
salah satu fanbar terbesar Lisa Bar di Cina, itu katanya nggak mau mendukung penuh comeback kali ini. Katanya gitu. Koreksi kalau salah lagi ya. Ini gue cuma dapat dari followers gue. Katanya Lisa Bar nggak mau mendukung secara penuh karena masih kesel sama YG, albumnya Lisa. Kemarin gue udah sempat ngebahas juga, albumnya Lisa itu tidak dibuka sampai sekarang juga sama YG, jumlahnya berapa, jumlah penjualannya berapa gitu. Jadi cuman itu yang bisa gue bahas. Itu sekali lagi gue nggak mau ngurangin hype-nya Blackpink. Mari kita sama-sama hype Blackpink. Sekali lagi, kalau kalian yang tahu ini dan kalian kesal dan kalian marah, nggak apa-apa, marah dulu aja. Tapi sekali lagi, abis itu alihkan perhatian kalian ke comeback yang tinggal sedikit lagi. Cuman itu aja sih yang mau gue omongin. Sekali lagi, untuk momen ini aja gua mohon, nggak apa-apa. Gue sekali lagi, kalau kalian sukanya sama satu member doang, ya udah. Sekarang mah gue udah terima gitu, karena emang nggak bisa diperbaiki juga. Yang suka satu member nggak bisa dipaksa untuk suka empat-empatnya juga gitu. Jadi apapun bentuk kalian as fansnya Blackpink, entah kalian fans empat-empatnya atau fans cuman OT3, OT2, OT1 dan lain-lain, ya terserah kalian gitu. Cuman gue minta kalau bisa bersatu untuk tanggal 19 atau 18 sih, lupa gue, ketika keluarnya lagu terbaru Pink Venom ini, karena di situ ada bias kalian siapapun itu, entah kalian OT1 atau OT4 gitu, bias kalian ada di situ dan mereka udah mengeluarkan karya terbaik mereka di situ. Jadi mohon didukung, utamanya Blink Indonesia. Itu aja sih dari gue. Semoga kita bisa bersatu untuk comeback kali ini. Amin. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue. Bye.